Oke, nanti sisa Hmm. 4 soal pertama nih, Siva bisa lihat nanti deh ya. Nanti Arif bisa jelasin juga ya, blok sama bom ini makanya aku tulis sengaja biar dapat gitunya. Terus nomor 5, Arif jawab apa? Marul. Ya, jawabannya fumarol. Bedanya fumarol sama geyser apa? Geser kan yang nyembur. Ya, yang sembur, boleh. Solvatara? Avatar tuh yang Bandung Belerang apa? Ya, solvatara itu yang ada belerangnya. Jadi kalau gambar ini kamu ngelihat ada kuning-kuningnya, harusnya dia Hmm. solvatara. Tapi kan nggak ada ya. Hmm. Ya, dia murni murni ini. Apa namanya gitu. Kalau dia solvatara beneran warnanya kuning, bukan kuning jingga kayak gitu. Tapi nih, kayak warna pirit atau warna emas gitu biasanya. Ya, ini namanya solvatara. Bedanya di sana. Bagus. Ini mudah apa? Oh, menengah. Oke, selanjutnya nomor 6. Nomor 6 ini sebenarnya nggak sulit-sulit banget sih, tapi jarang dibahas aja. Tapi tulisnya sulit gitu kan. Eh belum pernah dengar ya istilah VI ya. Jadi vulkanologi itu ngebagi gunung itu berdasarkan indeks VI-nya ya. VI itu kepanjangannya adalah ini ya singkatan dari Volcanic Explosivity Index ya. Jadi dia pengen ngekategorin skala 1, 2, 3 sampai 10. Nah, jadi kalau aku buat ini skalanya, aku buat 1 sampai 6. Nah, itulah ya. Terus 7, 8, 9, 10. Nah, yang paling kuat itu ada di angka 10. Vulkanik apa skala VI-nya. Yang 10 tuh apa? Letusan terbesar di bumi itu adalah Toba. Yang 9 itu apa? Tambora. Dan yang 8 itu aku lupa 8 apa 7 ya. Itu adalah Krakatau sama Vesuvius apa ya? Aku lupa yang mananya. Tapi yang jelas tiga terbesar tuh kita skala VI-nya. Dan skala VI itu dilihat dari yang bagian bawah sini. Dari volume produk sama tinggi awan erupsi. Sama kualitatifnya ya sama aja lah ya. Jadi kita ngelihatnya dari situ. Contoh, Toba itu kalau apa hasil letusannya kalau Arif pernah lihat, enggak pernah mungkin sih orang Medan ya kan. Dia tuh endapan abunya aja tuh sampai 121 meter tebalnya. Coba ibaratkan ada rumah, terus ada gunung berapi, terus meletus kayak apa namanya Semeru dan lain-lain kan sekali meletus paling 2 senti 3 senti doang tebal abunya. Tapi ini Toba itu sekali meletus 121 meter meter loh ya. Jadi sekuat itu ya. Terus jadi jawabannya adalah yang ini benar, berkisar dari 0 sampai 10. Terus ukuran relatif mengenai keeksplosifan erupsi iya, jadi jawabannya kayaknya yang A. Bersifat logaritmik kecuali VI 0 dan 1. Sebenarnya semuanya logaritmik. Maksud logaritmik itu kalau dilihat dari skalanya, kita lihat ya, VI index, semuanya itu logaritmik. Jadi makin ke atas tuh makin makin besar. Nih, apa ya? Eh, bentar, 1 sampai 10 saya ingat aku ini cuma sampai em 1 sampai 8 bukan? 8 ya. Iya. Bentar-bentar. Oh iya, Ding, 8 8. Sorry, sorry. Salah akunya. Nah, itu dia. Coba lihat bisa dianotet ya, berarti salah aku ya. 8 maksimal. Ya ini adalah Ketoba, terus ada Tambora sama Krakatoa kan. Paling banyak tiga-tiganya kita. Ya, berarti salahnya di sana. Nah, yang 10 tuh apa ya? Oh, yang 10 tuh bukan ini. Yang 10 tuh kalau nggak salah skala MMI magnitude apa M M-nya aku lupa, I-nya itu juga indeks juga, tapi itulah ada skala MMI satu lagi. Mercalli magnitude index. Ya, tapi itu untuk gempa sih, bukan bukan letusan. Jadi jawaban yang benar harusnya yang itu ya. Apa namanya? D. Skala V bersifat logaritma kecuali VI 0 dan 1 aku nggak tahu realnya gimana, tapi yang jelas kayaknya karena 0 sama 1 tuh nggak ada ininya ya, namanya juga 0 ya kan, letusannya kecil. Terus yang ke 1 tuh ya nggak ada skalanya, makanya mungkin jawabannya benar yang itu. Logaritmik tuh Arif bisa lihat 0,0001 terus 0,01 dan ke bawahnya. Itu namanya logaritmik. Good. Bagus ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Terus yang ini berarti salah, pakainya yang 1 sampai 8 harusnya. Jadi ini bisa bisa diubah aja sih. Ini angkanya apa saja.
Oke. Selanjutnya, kita ke nomor 7. Data seismik memiliki peran dalam mengkarakterisasi gunung berapi. Data seismik hasil rekaman gempa bumi adalah aktivitas bumi yang menghasilkan informasi berikut. Kecuali, Arif jawab apa? Ini mudah, harusnya. Meskipun nggak tahu seismik sih. Apa? Atau nggak jawab? Jawab, jawab E. Pergerakan gas melalui retakan. Itu benar. Gini, em, Arif tahu lahar nggak? Tahu Apa? kalau lahar tuh yang udah terkena air. Ya. Dan lahar itu harusnya di mana? Permukaan kan? Iya. Ya nggak? Nah, data seismik, kita menggunakan seismik itu harusnya di bawah bumi. Ya nggak? Gelombang P, gelombang S. Sedangkan kalau dua lagi yang gelombang permukaan, ya itu memang dari buminya langsung. Tapi data seismik, kita itu gunakan untuk menentuin sesuatu yang nggak kita lihat, yang di bawah. Ya nggak? Sehingga pergerakan gas melalui retakan ini bisa. Jadi contohnya itu, ini ada gunung nih. Terus nanti ada magma yang keluar kayak gini. Nah, bagian sebelah sini itu akan retak. Dia akan retak karena ada penambahan volume kan. Nanti dia akan retak di sini. Nah, nanti di sini bisa keluar gas. Di sini bisa keluar gas. Dalam bentuk apa? Bentuknya kayak tadi. Entah dia gas murni seperti fumarol atau enggak solvatara atau enggak dalam bentuk yang lain. Tadi yang apa satu lagi? Movet ya kan. Nanti munculnya dari sono. Itu kalau dia gas, ya gas fumarol solvatara aja sih. Ya, terus Movet itu air. Dah, yang A harusnya benar. Jawabannya itu harusnya yang A, karena pergerakan lahar itu udah di permukaan. Kita nggak perlu seismik lagi, tinggal lihat langsung. Penggunaan seismik dipakai kalau kita itu nggak bisa lihat langsung. Makanya yang opsi B sampai E ini benar. Yang B, pergerakan magma dari dalam menuju reservoir magma yang lebih dangkal. Jadi kalau ini naik, Arif bisa nebak nggak pakai metode geofisika apa kalau magmanya naik? Sini, tebak. Enggak. Gravitasi. Nanti akan Hmm. ada anomali positif kan di sini? Ya nggak? Iya. Nah, karena magma kan dia lebih gravitasinya lebih kuat, jadi anomali positif bisa muncul. Atau enggak metode yang lain apa? Ya seismik udah pasti kan. Ini dia pakai data seismik juga, gitu. Terus yang C retakan batuan di bawah ya sama aja dengan yang opsi E, ya. Terus yang D tremor akibat terjadi vibrasi saat gunung aktif, iya. Jadi kalau dia ada yang naik ke atas itu, ini akan getar, bagian bawah sini akan getar di sini sini sini. Jadi dia akan getar di sini. Kalau magma yang naik ini besar, nanti akan ada gempa sebelum gunung api meletus. Tapi kalau yang masuknya kecil bisa jadi eh, retak-retakannya nggak sebesar itu menghasilkan gempa. Ya, jadi jawabannya adalah yang A. Data seismik digunakan untuk nentuin yang em, di bawah permukaan. Sedangkan lahar itu ada di permukaan. Ya, habis ya? Oh enggak. Ini aku langsung ubah ke PDF soalnya nggak langsung nggak aku urut-urutin lagi bentuknya. Gitu. Kelar, kelar, kelar. Nah, Arif bisa lihat nggak soal esainya kimia lagi kan? Ya nggak? Esainya kimia nggak? Ya nggak sih? Bentar. Udah lah, nanti kita ke esai. Kita lihat ini satu-satu dulu. Nomor 11. Pernyataan berikut yang tidak tepat terkait Nimbrit. Tahu yang Nimbrit? Tahu Nimbrit nggak? Itu apa? Hmm. Eh, apa? Kurang tahu. Oh, kita nggak waktu itu nggak belajar ini ya, piroklastik ya. Tapi cek di drive aja ada materinya. Jadi Ignimbrite itu hasil dari pyroclastic flow, ya. Hmm. Itu dari tahu piroklastik ada berapa? Tiga kan? Apa aja? Arif nggak tahu piroklastik semuanya. Tahu, tahu, tahu. Nah, tahu kan? Nah, kita yang tiga ini fall, flow, sama surge. Jadi kalau ada gunung, kalau dia fall dia akan melontar terus dia nanti jatuh, ya kan? Nah, sehingga kalau Hmm. dia fall, sortasinya kemungkinan akan baik. Sortasi itu berarti yang jatuh duluan kan yang berat. Berarti yang besar dulu, terus nanti makin halus ke atas. Nah, itu namanya sortasinya baik. Kalau dia flow, flow itu dia itu ngalir. Ngalir tuh kayak lava biasa lah ya, lah ngalir ke bawah gini.
Nah, kalau dia ngalir, nanti semuanya akan campur. Yang berat ada, yang ringan ada, dan lain-lain, sehingga sortasinya akan buruk. Terus yang surge itu campuran flow. Surge itu kalau ada awan panas guguran namanya, kalau di kuliah itu namanya awan panas. Ntar kita cari ya. Nah, awan panas guguran tuh nih kayak gini. Jadi kalau Arif ngelihat letusan yang bentuknya kayak gini itu namanya surge. Lihat gunung yang di bawah sini gak? Nih, yang panas-panas itu, yang api-api itu namanya flow. Sedangkan kalau surge itu tuh yang ini. Nah, beda ya. Jadi yang menghasilkan awan-awan ini yang surge. Oke, itu penjelasannya. Ignim breed, kalau pengen lihat gambarnya, boleh kita akan cari ignim breed itu hasil pyroclastic flow. Arif bisa lihat bentuknya nggak ini? Ada arah alirannya, ya kan? Yes. Nah, ini namanya ignim breed. Jadi dia tuh ngikutin arus saja gitu. Nah, kalau dilihat ini sortasinya baik apa buruk? Yuk, tahu sortasi. Berarti buruk dong. Ya, ini kan ada ukuran yang besar banget nih. Terus ada yang Hmm. ukurannya ini besar juga, tapi ada yang ukurannya kecil, tiba-tiba kecil, terus ada yang hilang dan lain-lain. Jadi dia sortasinya buruk. Dia akibat pyroclastic flow. Nah, kalau kita lihat dari sini, yang tidak tepat mengenai Nimrit dapat tersusun oleh blok-blok batuan, iya. Ada bisa lihat tadi itu ada blok kan, yang besar itu. Tadi itu namanya blok batuan. Tersusun oleh tuf yang mengeras, iya bisa jadi. Tahu tuf? Tahu. Nah, itulah ya. Tuf itu ya tetap letusan tapi ukurannya lebih kecil. Kalau Arif lihat gambar ini mungkin tufnya itu yang apa namanya yang hitam-hitam sekitarnya itu. Ya, dapat berbentuk material yang lepas-lepas dan tidak terkonsolidasi. Iya juga. Tak terkonsolidasi itu kayak ya udah nggak jadi batu. Dia cuma lepas-lepas kayak pasir biasa gitu. Memiliki sortasi buruk juga iya. Jadi jawabannya adalah yang E. Terbentuk oleh jatuhan piroklastik. Karena jatuhan harusnya sortasinya bagus. Nggak kayak gini. Ya, terus kita ke nomor 12. Proses utama yang menyebabkan gunung berapi meletus dengan hebat. Gunung berapi meletus dengan hebat. Arif jawab apa ini? Hmm. Oh, kita cari yang nggak mungkin ya. Yang A, perbedaan kepadatan dalam magma yang mendorong sebagian magma ke atas. Kepadatan belum tentu, tapi kayaknya bisa bener bisa nggak. Terus yang B, bahan-bahan yang mudah menguap secara kimiawi meledak di dalam lubang gunung api nggak? Ini salah ya. Maksudnya, masa iya dia meledaknya di dalam, pecah gitu, terus ke atas? Nggak, dia nggak pecah. Dia ada, kan gunung api itu sebenarnya gini nih. Kalau Arif lihat gunung api ini, banyaknya gunung api ya. Tapi, oke deh. Gunung api, berarti OSP, kalian nggak mungkin bahas gunung api lagi. Menurut aku ya. Ini kita dari tadi piroklastik semua kan? Iya nggak sih? Iya. Nah, kita nggak belajar piroklastik, jadi seandainya soal kalian yang ini agak full nih di geologinya nih. Ya, itu untung-untungan jadinya. Ya, kita ke morfologi lagi ya. Kalau ada gunung, kan ada pipa magmanya tuh. Pipa magmanya itu biasanya emang normal. Jadi, suatu saat, oh gini nih, ya akan ada pipa, ini ada magma chambernya. Terus nanti akan ada supply dari bawah. Ya, supply dari bawah itu terserah lah mau dari mana. Nah, magma chamber ini, yang di sini, kalau dia penuh, dia akan apa? Ke atas. Nanti ke atas pecah gitu kan. Terus kalau udah pecah, dia kosong lagi. Diisi lagi. Penuh lagi. Pecah lagi. Diisi lagi dan lain-lain. Ya. Nah, tapi yang ngisi ini belum tentu sama magmanya. Bisa jadi ultra basah, basah, dan lain-lain. Yang jelas istilah letusannya kayak gitu. Makanya kalau kita lihat dari opsi, yang paling mungkin, nggak mungkin lagi tuh yang D. Arus konveksi panas di asthenosfer mendorong magma ke atas kayaknya kurang. Ini terjadi di mana? Tahu nggak yang opsi ini? Opsi D. Langsung dari asthenosfer ini harusnya ada di hotspot Hotspot. yang lava. Jadi kan dia nggak letus hebat. Ya. Terus pembesaran yang cepat dari kristal padat dalam magma dengan penurunan tekanannya juga salah. Dia nggak berpengaruh harusnya. Jadi antara A sama C. C. Penurunan tekanan yang memicu ekspansi cepat gas-gas dalam magma. Penurunan tekanan kayaknya kurang deh. Kayaknya lebih ke A sih. Perbedaan kepadatan dalam magma yang mendorong sebagian magma ke atas. Jadi yang jelas gini, kalau seandainya gunung yang Arif lihat
ini isinya adalah asam gitu atau intermediate gitu ya, intermediate gitu. Terus keinjeksi nih masuk magma yang lain, masuk magma yang lebih ringan. Contohnya lebih ringan apa lebih berat ya? Pokoknya masuk magma yang beda jenis lah ya. Sehingga ketika dia beda jenis, ini akan lebih cepat naik ke atas, ya. Karena dia beda jenis, maka dia akan naik ke atas dan pecah. Nah, ini tugas kuliah aku nih, yang kemarin yang waktu kita kelas ada salah satunya yang ini. Tapi langsung dari datanya ngelihatnya dia ngeletus karena apa? Biasanya sih ada injeksi magma baru. Jadi yang awalnya nih normal kan, masuknya anggap 1 liter magma masuk sehari gitu. Terus ada injeksi baru dari bawah lagi, masuk ke atas dengan volume yang cepat sehingga ini cepat penuh, jadi dia pecah. Harusnya jawabannya yang A. Ya, ya ini menurut aku agak susah untuk kita yang nggak bahas piroklastik. Ya, terus kita ke nomor udah ya 13. Nah, satu lagi, ini yang 14 tuh nggak kelihatan jelas soalnya. Bentar ya. Ini section yang ini, Arif ada ini nggak? Atau nanti minta ke Shiva. Section yang itu aku nggak dapet partnya di sini. Ya, kita lihat lagi ini yang bawah nih. Sampai mana sih tadi? Ya, letusan besar yang membentuk kaldera Toba terakhir terjadi pada. Nah, ini harus baca teks. Arif jawab apa? Apa? Atau nggak jawab? Kaldera D. Toba. Apa? Kalau Pleistosen. Pleistosen. Umurnya berapa sih? Baca teks pengantar nggak? Kalau satu 77.000 tahun. Oh, ini. Oh ya, 69 sampai 77 ribu tahun. Ya, harusnya dia Pleistosen. Bagus. Ya, berguna lah baca teks. Terus menengah. A section of crust that has lowered. Nih, ini apa? Normal fault. Yes, normal fault. Terus, udah. Selanjutnya, nih, nomor 8. Dalam sampel andesit vesikuler yang ditunjukkan pada gambar berikut, rongga-rongga kecil tersebut kemungkinan dibentuk oleh E. keluarnya gelembung gas terlarut dalam lava selama letusan. Ya, aku lebih prefer E daripada B. Jadi kemarin malam aku tanya temanku, katanya B nggak sih? Gelembung udara yang terperangkap dalam aliran selama letusan. Nggak dalam aliran, tapi dalam lava harusnya. Jadi mau dia ngalir apa enggak, kalau gasnya ada, ya tetap meletus. Gitu, menurut aku. Makanya kayaknya lebih ke yang bener. Keluarnya gelembung gas yang terlarut karena sebelumnya emang di magma itu gasnya terlarut. Kayak yang pernah aku bilang, itu bentuknya kayak Coca-Cola dan lain-lain. Ya, nomor 13. Di kaldera Toba ditemukan batuan beku andesit. Maka dari daftar berikut ini produk batuan beku yang menunjukkan urutan penurunan viskositas magma dari kiri ke kanan. Viskositas tuh tingginya di mana? Tadi masih ingat magma asam, viskositasnya kan apa? Rendah kan? Tinggi. Tinggi. Balik. Ya, kebalik. Em, ya nggak sih? Seingat aku itu. Viskositas magma tuh makin asam dia makin tinggi. Nih ya, kita jangan nanti salah lagi nih. Kayak kayak yang tadi. Kita cari ya. Makin tinggi kandungan CO2, oh, maka makin rendah viskositasnya. Nah, kan salah lagi aku kan. Kebalik. Ya, magma asam viskositasnya akan rendah. Karena apa? Makin tinggi kandungan CO2, maka makin rendah viskositasnya. Ya, tadi kan CO2-nya itu paling banyak di asam. Nah, tadi Arif benar. Baik. Selanjutnya, berarti kita akan ngurutin apa katanya? Penurunan viskositas magma. Jadi dari kiri ke kanan tuh turun, ya nggak? Ya nggak sih? Berarti kita akan Hmm. mencari dari yang paling basah ke yang paling asam. Atau kalau dari 8 batuan itu, dari kanan ke kiri berarti kita akan cari. Berarti kira-kira yang mana? Basalt, terus andesit, Andesit. riolit. Violet. Ya nggak? Ya. Ya, jawabannya adalah yang Tadi pengertian Arif udah bener. Akunya yang lupa-lupa. Terus yang nomor 14,
Hmm. Nanti ini Arif masih bisa akses nggak sih? Aku masih ada sekali lagi bisa. Bentar. Berapa item memang? Kan 3 kali, Bang. Oh, kamu Oh, udah coba 2 kali. iya. Keluar nilainya nggak? Nggak ada sih nilai. Oh, ya udah nanti aku nitip kalau masih bisa sempat ya. Buka aja maksudnya nomor 14. Nanti aku taruh di chat deh. Nomor berapa aja nanti kalau ada yang lain baru kita lihat ya. Nomor 14 nggak apa kurang jelas gambarnya. Ya, 14 harusnya aman sih. 14 soal untuk geologi harusnya. Ya. Selanjutnya kita ke esainya. Esainya apa? Kimia bukan? Oh ini udah masuk meteorologi. Kayaknya ada deh tadi aku lihat esainya tuh. Nah, yang ini 17 ya. Berarti ada beberapa soal lagi yang belum. Ya nggak sih? Kalau gitu ya. Hmm. Soalnya kan tadi cuman sampai 14 tuh. Nah, ini nih. Arif boleh lihat yang ini nih. i- Kan yang bagian bawah sini kan geologi tuh ada 17. Nanti kita lihat yang belum ya. Nanti aku list dulu. Baru Arif ngecek 14 nggak ada. 15-nya ada nggak tadi? 18. Ntar kita kan sampai 17. Ini 13, 14. Ya 15-nya kayaknya nggak ada deh. Sampai bawah pun tadi kosong kayaknya. Ya, 15 deh. 15 sama 16. Kita nggak ada yang itu. Atau nanti di akhir ada. Aku ini langsung PDF-in jadi mungkin kosong di atasnya. Dah, kita cek ya. Arif bisa ngerjain yang ini? Esai ini? Bisa. Bisa, bener. Iya. Bagus kalau bisa. Ya, gas-gas yang dihasilkan oleh aktivitas gunung berapi akan bereaksi dengan unsur lain di atmosfer. Gas sulfur dioksida akan bereaksi dengan oksigen sehingga menghasilkan asam sulfat. Konsentrasi asam sulfat yang cukup tinggi akan menghasilkan hujan dengan pH rendah yang dikenal dengan hujan asam. Bagaimana reaksi asam sulfat dan sulfur dioksida? Oh, ada di soal dong. Bentar aku cari. Apa? Yang opsi A. Reaksi asam terbentuknya asam sulfat dari sulfur dioksida. Katanya kan di soal darah nih. Gas sulfur dioksida akan bereaksi dengan oksigen dan air. Oksigen dan air. Sehingga membentuk asam sulfat. Oh, berarti kayaknya SO2 plus H2O akan menghasilkan H2SO4. Dua. Ya nggak? Iya. Penyetaraannya gimana? Udah setara ini? Bel- Belum. Gimana belum. tuh? Soalnya di sini O-nya, bentar. Di sini S-nya udah, hanya udah tinggal O-nya. Di kiri ini O-nya ada 3, di kanan O-nya ada 4. Jadi kayak, gimana ya? Kalau aku buat SO2 plus H2O, sorry, plus 2H2O akan menghasilkan 2H2SO4. Berarti S-nya harus ada 2, jadi di sini harus ada 2. Ya nggak? 2SO2 plus 2H2O menghasilkan 2H2SO4. Atau, tapi kalau 2 semua sama aja dong. Ya nggak sih? Kita hapus dulu ini. Hmm, bener nggak itu? Bentar-bentar. Ini kalau aku taruh 2, S-nya akan jadi 2, bener. Terus O-nya akan jadi 4 di sini. Plus 2, 6. Terus di kiri sini jadi 8 ya? Iya. Hmm. Yang bikin aku bingung tuh ini. Bereaksi dengan oksigen dan air. Berarti kayaknya nih ya, entah kayak reaksi yang di atas, harusnya sih kayak yang itu ya. Tapi karena di teksnya dia bilang oksigen dan air, seakan-akan oksigen sama air beda. Dua hal yang berbeda. Jadi mungkin dia minta SO2 plus O2 plus H2O. H2SO4. Tapi aneh gak sih? Menurut aku Iya, aneh. rada aneh. Rada aneh yang di bawah sini tuh. Ngapain gitu kan? Tapi kayaknya yang di atas. Nah, penyetaraannya gimana nih? Hmm, O-nya kurang satu. Kalau ditaruh dua, ditaruh dua, jadi 8,
sebelah situ akan jadi, nah itu, gimana cara penyetaraannya ya? Atau coba kita searching, harusnya ada sih. Sulfur dioksida, apa ya? SO2 ya? SO2 Iya. plus H2O. Eh, udah lama nggak belajar kimia. SO2 plus H2O. H2SO3. Balance chemical equation ada nggak? Coba ya. Bener nggak sih? Nggak perlu penyetaraan nggak sih? Oh, ini Oh, H2SO4. dijadiin H2SO3. Ya, di sini H2SO3 ya. Iya. Kalau kita cari, menghasilkan H2SO4. Ada Apa plus. ini? Aduh. Double displacement tuh apa? Oh, ada H2-nya lagi hasil akhir. Iya. Hmm, ya itulah, aku agak masih ini nih. Jadi kalau itu menghasilkan kayak gitu plus apa di sini? Ntar. Plus H2 ya? Eh, H H2. Dah, setara nggak itu? H2-nya berlebih jadi di sini ada 2. Ya, ini baru setara. Jadi, Setara. ya kan? Kita Hmm. tinggal ubah biar dia lebih bagus lagi. Kita ubah jadi SO2 plus 2H2O, dia akan menghasilkan H2SO4 plus H2. Soalnya kalau yang tadi nggak akan dapet tuh hasil. Ya. Terus katanya, jika diketahui konsentrasi larutan asam sulfat adalah 0,005 M, berapakah pH-nya? Rumus pH apa sih? pH sama dengan minus Min logaritma log H plus. konsentrasi H plus ya. Hmm. Nah, ini kan konsentrasi asam sulfatnya diketahui. Gimana tuh caranya dia? Kan ini eh apa molaritasnya tuh udah dikasih tahu. Ntar Hmm, tinggal dikali ionnya. Ion H kan ada dua. Jadi hmm, 0,05 dikali 2. Hasilnya ntar hmm, 0,01 diubah ke hmm. pH. Oh, nah itu Arif lebih tahu ya daripada aku ya. Udah lama aku nggak belajar kayak gini. Jadi pH sama dengan minus log 0,01 ya. Iya. Dia menjadi, nah aku hitung ya, biar cepat, minus log 0,01. 2. Iya. Iya, 2. Apa nggak asam banget itu? Enggak sih. Nggak asam banget ya. Harusnya 2. Nah, netral tuh kan ada di 7 ya. Jadi sebenarnya hujan kita yang normal, yang menurut kita normal sekarang tuh, hujannya itu pH-nya 4 sampai 5. Ini normal ya, bukan asam. Kalau hujan asam tuh bisa sampai 1 sampai 3. Ini asam. Jadi ini harusnya logis, ya kan? Atau kita coba cari, seingat aku tuh segitu. Dulu waktu dosen tambang ngajarin kayak gitu, pH hujan asam. Hah? Enggak. Ini Wikipedia salah. Dengan pH di bawah 5,6 ini aneh, terlalu gede. Itu hujan normal 5,6. Mana ya? Nih, tar. Hmm, nih, Anda bisa lihat di informasi BMKG ini nggak? Sebenarnya kurang sih jawaban kita. Hujan asam tuh di sini kan, Iya. tapi ya logis lah ya, mendekati lah. Soalnya kalau nanti dapat 4 atau 5 itu hujan biasa, bukan hujan asam. Jadi hujan kita ini memang udah asam banget nih harusnya. Antara itu tuh. Jadi 2, ya masih oke lah jawabannya. Baik. Terus dapat yang C, berikan 2 contoh efek negatif terjadi hujan asam. Nah ini mah, kalau ada yang kayak gini mah, jawaban ngarang. Arif bisa jawab terserah lah. Contohnya, apa? Merusak. Apa? Korosif. Korosif. Satu. Satu lagi. Merusak lah gitu. Apa? Gue yang merusak. Ya, boleh. Tapi kalau ada tanya pertanyaan kayak gitu, jangan jawab korosif doang. Jadi mungkin ngarangnya itu kayak gini. Salah satu fungsi hujan asam adalah
bersifat korosif, di mana apa? Yang berarti bisa membuat apa ya? Hewan atau tumbuhan yang dilaluinya mengalami korosi. Nggak mungkin korosi ya. Pokoknya gitulah apa efek hujan asam. Jadi jangan korosif doang gitu. Itu kayaknya nggak akan diambil sebagai jawaban gitu ya. Ya mungkin ini menyebabkan berbagai macam penyakit. Contoh kalau dia sebut menyebabkan berbagai macam penyakit. Contohnya adalah apabila manusia mengkonsumsi hujan asam, maka akan kemasukan sulfur dan lain-lain. Jadi pandai-pandai ngarang lah. Kalau agak panjang karangannya biasanya mereka auto benerin gitu. Ya, oke, harusnya aman untuk ini. Ya, kimia-kimia mulu dari tadi. Dah, kelar ya geologi ya. Kita kedua ke loh, ini gerhana matahari. Enggak, ini masih temperatur, bukan. Bukan ini. Gerhana matahari kenapa bisa muncul nih pada tanggal 20 April 2023? Berarti yang tahun-tahun sebelumnya bisa muncul aja tuh. Ini sebenarnya bukan gerhana intinya. Intinya tuh di mana? Kalau Arif lihat, intinya tuh ini. Salah satu tim yang berburu fenomena ini adalah tim pengabdian kepada masyarakat ITB, PKM ITB yang mengkhususkan diri. Loh, aku ini. Apa sih? Oh enggak, ini masih masih 20 April. Aku ke sana Agustus. Jadi bukan aku. Aku Agustus nggak ngelihat gerhana juga. Jadi aku ke pulau ini juga waktu itu. Di Pulau Sabu. Jadi kayaknya kalau ada soal tentang pulau ini, udah tau lah. Ya, oke. Terus, dulu pernah kita bahas gak sih ini? Bukan dulu sih, kemarin. Seroja. Dah. Dan ternyata, loh, ini soal OSP. Ya udah, kita akan bahas Seroja nanti. Mungkin muncul-muncul di situ lah. Kita lihat ke bawah, ada nggak soal tentang itu? Dah, nomor 18. Faktor apa aja yang mempengaruhi intensitas sinar UV di suatu lokasi? Yang A, ketinggian lokasi di atas permukaan laut, maybe enggak. Kecepatan angin di daerah tersebut, maybe enggak. Jarak dari garis khatulistiwa, jumlah curah hujan tahunan, kelembaban relatif. Hmm, kira-kira apa ini? Lebih ke kayaknya A sih, kayaknya ketinggian lokasi. Tapi belum tentu juga. Yang jelas intensitas sinar UV kan udah ditarik sama si ozon. Harusnya di situ atau ada di teks pengantar nggak? Oh, jangan-jangan dari data sini. Em, ini data sinar UV nggak sih? Nggak. Ya. Jadi harusnya kalau sinar UV mah ketinggian lokasi entah kayaknya kurang juga karena gunung tuh dingin. Jadi nggak terlalu berpengaruh. Mungkin ya. Tapi kayaknya possible-nya tuh yang ini kali. Jarak dari garis khatulistiwa. Alasannya, kalau Arif lihat, kalau dia jauh dari khatulistiwa, troposfernya kan akan kecil ya, ya nggak sih? Ya nggak? Sini akan tebal, di Hmm. khatulistiwa sekitar berapa? 16 ya. Sedangkan kalau dia di kutub cuman 8, sehingga karena dia 8, lubang ozonnya bisa lebih gede di kutub sana. Jadi kayaknya lebih logis ya. C, gitu. Ini sinar UV semua. Ehm, baik, kita lanjut lagi ya ke atas. Sulit. Ada soal sulit nih. Selama 3 hari perburuan gerhana matahari di Pulau Sabu, udara terik panas menyengat sehingga kulit terasa terbakar. Dalam bidang pariwisata, tingkat kenyamanan pengunjung sangat penting dan salah satu indeks yang perlu diperhatikan adalah indeks panas. Indeks panas menyatakan seberapa panas suhu yang terasa oleh seseorang akibat kelembaban relatif yang mempengaruhi proses metabolisme tubuh. Masih ingat nih panas apa namanya? Laten, Sensibel. sensibel. Laten tuh untuk mengubah fasa. Ya. Apa alasan utama mengapa kelembaban tinggi membuat udara terasa panas? Oh, ini mah udah sering aku bahas nih. Alasan utama mengapa kelembaban tinggi membuat udara terasa lebih panas. Apa? Apa? Ini jawabannya. Udah pernah aku bahas itu. Jadi kalau kamu lari di waktu mendung,
dibandingin lari di waktu pagi yang nggak lembab biasanya, yang waktu mendung tuh akan lebih panas kerasanya. Ya, karena laju penguapannya susah. Jadi keringat yang mau kamu keluarkan pun nggak bisa. Soalnya nggak bisa nguap orang suhunya nggak panas banget di luar. Makanya dia harusnya lebih mempengaruhi. Jadi pilihan B benar. Oh, pilihan A sama C ada yang benar nggak ini? Kelembaban mengurangi densitas udara. Yang A benar tapi nggak tahu. Jadi alasan nggak? Paham nggak maksud aku? Yang A iya, jadi makin lembab udaranya makin ringan, tapi nggak berpengaruh kayaknya sama membuat udara terasa panasnya. Yang C, kelembaban meningkatkan efek rumah kaca, bisa juga. Kenapa? Karena kelembaban isinya apa sih? Apa? H2O. H2O, dan H2O itu gas rumah kaca paling signifikan. Jadi kemungkinan sih E ya. Ya, bisa B sama C. Yang A bisa benar tapi nggak berpengaruh kayaknya. Tapi kalau dia meningkatkan efek rumah kaca, jadi kita merasa lebih panas aja karena ada si itunya. Ya, nah udahlah aman lah. Harusnya nggak terlalu sulit banget lah. Terus selanjutnya nomor 31 loh. Ini agak acak ya yang mete ya. Apa yang dimaksud dengan albedo? Ya udah, albedo itu apa? Masih ingat? Eh, yang mentulin. Perbandingan energi yang dipantulkan dengan yang diterima. Berarti albedo dalam konteks perubahan iklim. Perubahan iklim, apa yang dimaksud dengan albedo dalam konteks perubahan iklim? Yang di apa? Pengertian albedo sendiri adalah yang dipantulkan dengan yang diterima. Mari kita lihat. Kemampuan atmosfer untuk menyerap radiasi sinar matahari enggak. Perbedaan suhu permukaan akibat perubahan albedo enggak. Presentasi radiasi matahari yang dipantulkan. Oh iya dah. Apa? C. C. Arif jawab C juga kan? Iya. Iya. Ya. Terus 30. Mudah. Salah satu pola sirkulasi atmosfer yang memainkan peran penting dalam lingkungan global. Pernyataan berikut ini yang paling baik menggambarkan sel Hadley. Sistem tekanan rendah di dekat khatulistiwa. Benar. Sistem tekanan tinggi di kutub? Enggak. Sel sirkulasi vertikal antara khatulistiwa dan lintang 30 derajat. Vertikal boleh, boleh. Yang D, sel sirkulasi horizontal antara troposfer dan stratosfer, enggak, horizontal aja nggak mungkin ke atas. Salah. Sistem tekanan rendah di dekat khatulistiwa lebih ke enggak. Kenapa? Yang A itu bukan sel Hadley, tapi apa? Arif. C. 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 Ya, ITCZ or doldrum. Ya, itu adalah sistem tekanan rendah. Soalnya kalau dia apa namanya sel Hadley, Hadley kan ini lintang rendahnya, anggap ini lintang rendah, ini lintang nol, ya dia bukan satu pusat doang. Jadi dia gini kan? Eh, kebalik aku. Gini dia ke sono. Ya. Jadi ini akan udara naik. Iya, emang ini tekanan rendah, tapi kan di sininya tekanan tinggi juga. Jadi bukan semuanya. Sedangkan kalau yang C lebih benar. Sel sirkulasi vertikal, ingat ya, vertikal ya, berarti atas bawah dong, ya kan? Antara khatulistiwa dengan lintang 30 derajat. Jadi harusnya jawabannya yang C. Yang opsi D, horizontal, ini lupakan ya. Itu harusnya nggak ada. Orang troposfer, stratosfer itu beda vertikal, tapi sirkulasinya horizontal ya nggak mungkin. Tapi kalau dia sel sirkulasi horizontal, contohnya apa? Tahu? Enggak. Tahu Walker? Sirkulasi Walker. Pernah dengar? Yang angin barat, angin timur. Bukan. El Nino La Nina. Oh iya, iya. Ya, El Nino La Nina tuh di Walker. Dia horizontal. Dia dari Pasifik ke Indonesia normalnya. Tapi kalau dia anti El Nino, Pasifiknya geser ke kiri, ke kanan, sorry, geser ke barat. Tapi kalau La Nina diperkuat si itunya. Makanya Walker tuh yang horizontal, dia ada di ekuator. Ya, good. Harus jawab C kan? C. Ya. Terus 29, bagaimana perubahan albedo dapat mempengaruhi, udah nggak sih detik? Oh, bagaimana perubahan albedo dapat mempengaruhi perubahan iklim? Albedo itu kan perbandingan yang kita pantulkan dengan yang kita terima. Kalau yang kita pantulkan kuat atau banyak, berarti kita makin dingin. Ya enggak? Iya. Berarti kalau albedonya tinggi, kita lebih dingin. Nah, itu. Ya nggak sih? Paham nggak maksud aku? Paham, paham.
Ya, kalau dia albedo kita tinggi, contoh apa sih yang albedonya tinggi? Apa? Salju. Salju. Nah, kalau albedonya tinggi, contohnya adalah salju, kita akan lebih dingin. Alasannya ya, kalau dia albedo tinggi, dia mantulin banyak. Makanya kalau jemur baju putih sama hitam, kalau yang hitam 3 jam kering. Kalau yang putih seharian bahkan nggak kering karena albedonya tinggi. Dia lebih dingin dibandingin yang lain. Nah, jadi dari sini albedo tinggi mengakibatkan penurunan pemanasan global. Albedo tinggi, oh, boleh. Yang A ya. Yang B, albedo rendah menyebabkan penurunan pemanasan global, salah. Yang C, albedo tinggi mengakibatkan peningkatan, salah juga. Yang B sama C sama kan? Iya. Ya, perubahan albedo tidak berpengaruh pada, oh, salah. Albedo rendah mengakibatkan peningkatan pemanasan global. Loh, dua jawaban ini. Ya nggak sih? Iya. Kalau albedonya rendah, ya berarti yang dipantulkan dikit. Jadi yang disimpan banyak. Jadi harusnya A sama E. Hmm. Tapi karena kita kebumian, itu selalu aku pakai. Jawabannya adalah yang A. Bukan bukan berarti auto benar sih, tapi biasanya sih opsi E itu dibuat kayak biar ada aja gitu. Tapi mungkin kebetulan sama dengan A, ya udah. Kemungkinan jawabannya yang A. Kalau ada yang jawab E sebenarnya benar juga. Albedo rendah mengakibatkan peningkatan pemanasan global. Bagus. Arif jawab apa? A kan? Iya, Ayo. Bapak. Ya, ya itulah. 28. Sulit. Baik. Jika nah, 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 spesifik humidity atau kelembaban spesifik dari suatu udara adalah 0,012 kilogram per kilogram per kilogram. Baik. The air temperature is 29 and the atmospheric pressure, calculate the mixing ratio of the air. Hmm. Specific humidity-nya segitu. Apa pengertian specific humidity? Ayo, Udara SA. mana? Udara kering. Apa? Ya. Udara basah dengan Per udara kering. udara kering. Sedangkan kalau dia mixing ratio, Sinus itu lengas ya? lengas total. Total. Nah, ya udah. Kita pengen mencari mixing ratio dari specific humidity atau itu, ya udah. Tinggal buat persamaan aja. Kita coba bikin di kanan ya. Kita punya udara basah aku anggap UB, udara kering aku anggap UT, UK ya. Udara basah per udara kering itu sama dengan berapa? Di soal 0,012 kilogram per kilogram. Dah. Terus kalau dia MR itu apa sih? Udara basah per udara total itu kan sama aja dengan udara basah per apa? Udara basah plus udara kering. Ya enggak? Iya. Iya kan? Nah, ini kalau kita bagi jadi apa nih? Gimana caranya biar muncul tuh yang atas tuh? Nah, itu dia. Sama dengan udara basah per udara basah plus, oh, ini aja. Yang di atas itu coba lihat yang di atas, nih, udara basah per udara kering kan segitu, berarti udara basah itu sama dengan 0,012 udara kering. Ya enggak? Hmm. Nah, tinggal ubah tuh yang di bawah. Berarti kita punya, ini aku langsung ubah ya. Yang bawah 0,012, bentar, bikin pusing juga nih. Tapi untuk apa tuh temperatur, atmospheric pressure? Nanti dapat nanti aku dapat apa di sini? Bentar. Udara basah sama dengan 0,012 udara kering. Kita pengen mencari udara totalnya berapa ya? Oh, coba bisa ding kayaknya. Bisa, bisa.
Jadi kita punya mixing ratio sama dengan udara basah dibagi udara basah plus udara kering. Iya nggak sih? Gitu kan? Sehingga kalau kita masukin pernyataan kita yang di atas 0,012 dibagi 0,012 UK dibagi 0,012 UK plus, nah dapat sekarang. Ya nggak? Gini nggak? Nanti udara keringnya bisa habis kan, Rif? Ayo, Iya, iya. pusing. 0,012 UK dibagi 1,012 UK. Sehingga udara keringnya akan habis. Jadi kita punya MR akan sama dengan 0,012 per 1,012. Nah, berapa tuh? Enggak tahu nggak? 0,012 dibagi 1,012. 0,0118. Nggak ada ya? Paling mendekat itu 0,0121. Tapi apakah kita kebalik? Specific humidity itu rumusnya apa? Specific humidity. Gambar. Nggak ada rumusnya ya? Nih, kelembaban spesifik. Nah, kebalik kita, Rip. Ya nggak sih? Yang lengas tuh spesifik. Sorry, kebalik kita. Jadi, kita ulang lagi nih ya. Di jam berapa sih? Di jam 3. Kita bentar lagi deh. Nanti yang astro kita nggak usah bahas lah. Nggak usah lah ya. Terlalu Iya. berlebihan kalau kita bahas astro. Bentar, kita hapus lagi ya. Kita coba lihat. Kebalik ya rumus kita ya. Ya kan? Nih, Arif bisa lihat yang ini. Kelembaban spesifik tuh yang per total. Hmm. Ya kan? Jadi ini spesifik eh humidity itu harusnya, loh, kok double? Lah, jadi specific humidity itu sama dengan udara basah, udara basah per udara basah plus udara kering. Dah. Sedangkan kelembaban mixing ratio itu sama dengan udara basah per udara kering. Sehingga dari data yang di atas kita punya specific humidity. Oh, itu kan tadi berapa sih? 0,012 sama dengan udara basah UB dibagi UB plus UK. Terus kita akan punya apa nih? Kita akan kali 0,012 UB plus 0,012 UK akan sama dengan UB. Aku coba kurang-kurangin. 1 dikurang 0,012 itu sama dengan 0,988. Sehingga aku punya 0,012 UK sama dengan 0,988 UB. Sampai sini Arif paham nggak? Ini aku percepat dikit. Paham, paham. Paham lah ya. Sehingga kita akan punya UK itu akan sama dengan 0,988 dibagi 0,012 UB. Sampai sini bisa? Bisa. Bisa. 0,988 dibagi 0,012. Kita punya 82,3. Jadi aku punya UK sama dengan 82,3 UB. Dah, kelar di sini. Kita akan mencari MR. Nah, MR sama dengan UB per UK. Sama dengan MR UB
per 82,3 buka UB sorry sama dengan UB-nya tinggal dihapus kan, MR sama dengan 1/82,3. Nah, berapa tuh? Makanya tadi nggak ada jawaban kita tuh. 1/82,3 dapatnya 0,0121. Yes, 0,0121 kilogram per kilogram. Gitu. Pusing? Enggak lah ya. Ya, pusing nggak? Lumayan. Lumayan. Yang jelas persamaan rumusnya aja. Kamu tinggal ngubah udara basah sama udara keringnya aja. Ini karena bikin pusing tuh karena kita rumus awalnya salah tadi. Kita Hmm, kebalik, makanya bikin pusing. kebalik. Pertama, dari specific humidity, turunkan biar kamu bisa dapat persamaan udara basah tuh berapa kalinya udara kering. Nanti tinggal ubah ke mixing ratio. Ya, bisa lah ya, Rip ya. Bisa Kak? Ya, sama satu lagi ada yang namanya absolute humidity atau kelembaban absolut. Itu nanti ya tinggal densitas saja itu. Ya, densitas ya gram per sentimeter harusnya. Terus 27. Sinar UV yang tinggi pada siang hari terkait dengan fenomena meteorologi apa? Hmm, mungkin A. Ya nggak sih? Iya, iya. Ya, itu biasanya kalau cewek-cewek yang jual skincare biasanya itu kan lindungi kulitmu dari sinar UV. Nah, makanya biasanya akibat suhu udara itu mah mudah harusnya. Kalau pembentukan awan tebal, ya UV-nya nggak akan ada. Penurunan kelembaban relatif belum tentu. Ini kelembaban relatif nih karena memang beneran relatif. Jadi bisa aja kamu kelembaban relatifnya 100% tapi nggak ada hujan. Contoh di mana? Di kutub. Ya, Hmm. terus ya dan lain-lain. Peningkatan aktivitas petir ini mah bukan UV lagi. Udah konduktor. Jadi kayaknya bukan bukan petir. Petir itu adalah muatan. Tahu kan? Petir itu ada awan, awan jelek lagi. Terus ada tanah nih, terus ada pohon dan lain-lain. Nah, awan ini muatannya akan berkumpul yang minus di bawah, muatan minusnya. Makanya kalau ada awan yang mau petir atau apa, pasti bawahnya gelap, ya kan? Gelapnya itu bukan gelap awan nimbus gitu, bukan. Tapi emang beneran gelap aja. Nah, nanti yang minus ini akan mencari sesuatu di bawah ini yang positif banyaknya, yang muatan positif. Sehingga ketika itu terjadi, kalau di kimia yang gerak yang mana sih? Elektron, proton? Ayo, yang gerak yang mana? Aduh, lupa. Ya, ya masuk Pak. Kimia dasar. Kalau kalau ada proton sama elektron, yang gerak pasti elektron. Kan teori atom Bohr sama Rutherford itu ada proton dikelilingi sama elektron. Nanti elektronnya Hmm. bisa pindah ke kelas apa sih? Spinnya minus setengah itulah pokoknya. Sehingga benda ini akan nyamber ke bawah gitu. Maka terjadilah petir. Coba kalau kebalik. Yang minusnya di pohon, yang positifnya di awan ya. Pohonnya naik ke atas. Tapi kan nggak mungkin. Ya kan? Nah, makanya ini petir jadi bukan UV. Terus perubahan arah angin nggak berpengaruh sama sekali. 26. Perubahan iklim cenderung mengakibatkan mencairnya es dan kenaikan suhu air laut di Esros. Laut Esros adalah es yang mengapung di Antartika. Faktor utama yang menyebabkan Esros bergerak. Apa nih? Ya pelelehan Di es. Ya Zoom nggak Kak, sih? bentar. Apa? Apa, Rip? Ini Kak, kan kan aku di perpus. Udah Hmm. mau, udah waktu tutup. Jadi disuruh pulang sih. Kalau sore Oh, bisa nggak Kak? sampai kamu pulang. Jam berapa? Kan sekarang aku kerjanya di perpustakaan. Hmm. Harus, udah waktu udah habis. Oke. Jadi mau jam berapa lagi? Mumpung kosong. Sore bisa. Iya, jam berapa? eh jam setengah, mm, jam 4 sih bisa. Jam 4. Ya udah, kita Cuma biasanya lanjut cuma ke apa? jam 4 biasanya cuma sampai jam 5 doang. Iya, sejam aja kan? Iya. Ya tinggal lanjutin doang sih sebenarnya. Hmm. Ya, jam 4 ya.
Jam 4? Iya. Nah, kita close ya. Nanti bisa bilang ke Siva kita lanjut di jam 4 lagi.